Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Jordi Amat dicoret dari skuad utama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak mau ambil risiko besar. Bambang Pamungkas pernah ingin datangkan Pratama Arhan ke Persija. Kini sang pemain bersinar di Liga Thailand. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jordi Amat dicoret dari skuad utama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak mau ambil risiko besar. Masa depan Jordi Amat di Timnas Indonesia kini berada di ujung tanduk. Patrick Kluivert, pelatih anyar yang dikenal dengan ketegasan dan gaya permainan modern, secara mengejutkan mencoret Amat dari skuad utama. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kluivert tampaknya tak mau ambil risiko besar dengan mempertahankan pemain yang kerap melakukan kesalahan fatal di lini belakang. Padahal, sejak dinaturalisasi, Jordi Amat sempat menjadi sosok tak tergantikan di jantung pertahanan Garuda. Ia membawa pengalaman bermain di Eropa yang diharapkan bisa memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Namun, harapan tinggi itu perlahan memudar seiring penampilannya yang inkonsisten. Sejumlah blunder yang ia lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi sorotan tajam publik dan pengamat sepak bola nasional. Salah satu kesalahan paling fatal terjadi saat Indonesia bertemu Filipina. Dalam pertandingan itu, Amat gagal mengantisipasi umpan silang lawan yang berujung pada gol penentu kekalahan. Tak hanya itu, ia juga mendapat kartu merah saat melawan Irak akibat pelanggaran keras yang tak perlu. Insiden ini membuatnya absen di laga penting berikutnya, dan Timnas Indonesia pun harus berjuang tanpa kehadirannya di lini pertahanan. Kesalahan-kesalahan inilah yang tampaknya membuat Patrick Kluivert mulai kehilangan kepercayaan pada Amat. Sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail taktik dan disiplin pemain, Kluivert tak ingin mempertaruhkan stabilitas tim dengan mengandalkan pemain yang sedang dalam performa buruk. Apalagi, ia memiliki sejumlah opsi bek muda yang tengah menunjukkan performa impresif di liga yang lebih kompetitif. Salah satu faktor utama yang membuat posisi Jordi Amat di Timnas Indonesia terancam adalah kualitas kompetisi yang diikutinya. Saat ini, ia bermain di Liga Super Malaysia, yang secara level berada di bawah liga-liga tempat pemain Timnas Indonesia lainnya berkarir. Hal ini berdampak pada intensitas dan kualitas permainannya yang dinilai kurang kompetitif untuk menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Di sisi lain, regenerasi di sektor pertahanan Timnas Indonesia kini semakin diperlukan. Sejumlah pemain muda berbakat mulai menunjukkan potensinya. Nama-nama seperti Elkan Bagot yang bermain di Inggris dan Sandy Walsh yang tampil konsisten di Belgia menjadi pilihan menarik bagi Kluivert. Kedua pemain ini tak hanya memiliki kualitas bertahan yang solid, tetapi juga mampu membantu serangan dengan baik, sesuatu yang jarang terlihat dari penampilan Amat belakangan ini. Selain itu, munculnya beberapa pemain keturunan yang siap memperkuat Timnas Indonesia juga menambah ketat persaingan di lini belakang. Mereka datang dari kompetisi yang lebih kompetitif di Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Kehadiran mereka memberikan alternatif segar bagi Patrick Kluivert untuk merombak formasi dan strategi pertahanan Timnas Indonesia. Meski begitu, Patrick Kluivert tidak sepenuhnya menutup pintu bagi Jordi Amat. Pelatih asal Belanda ini dikenal sebagai sosok yang objektif dalam menilai performa pemain. Jika Amat mampu menunjukkan peningkatan signifikan di level klub, bukan tidak mungkin ia akan dipanggil kembali ke Timnas. Namun, untuk saat ini, Kluivert tampaknya ingin memberi kesempatan kepada pemain yang lebih siap dan dalam performa terbaik. Keputusan ini memang terbilang berani, mengingat status Jordi Amat sebagai pemain naturalisasi yang awalnya diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Namun, Kluivert tampaknya tidak ingin terjebak pada nama besar atau status naturalisasi. Ia lebih memilih pemain yang benar-benar memberikan kontribusi nyata di lapangan dan bisa bermain sesuai skema taktik yang diinginkannya. Langkah tegas Kluivert ini mendapat dukungan penuh dari PSSI. Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa keputusan pelatih harus dihormati, karena tujuan utamanya adalah memperkuat Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di kancah internasional. PSSI pun menyadari bahwa regenerasi pemain adalah hal yang tak terelakkan jika ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi. Keputusan mencoret Jordi Amat ini tentu saja mengundang berbagai reaksi dari publik. Ada yang setuju dengan langkah Patrick Kluivert, karena menilai Amat sudah terlalu sering melakukan kesalahan. Namun, tidak sedikit pula yang merasa bahwa Amat masih bisa memberikan kontribusi
terutama dengan pengalaman internasional yang dimilikinya. Yang pasti, Patrick Kluivert telah menunjukkan ketegasannya dalam memilih pemain berdasarkan performa dan kebutuhan taktik, tanpa pandang bulu terhadap status atau popularitas. Langkah ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih solid dan kompetitif di turnamen-turnamen internasional mendatang. Akankah Jordi Amat bisa bangkit dan kembali memperkuat timnas Indonesia? Atau justru ini menjadi awal dari akhir karir internasionalnya bersama Garuda? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Bambang Pamungkas pernah ingin datangkan Pratama Arhan ke Persija. Kini sang pemain bersinar di Liga Thailand. Siapa sangka, mantan penyerang legendaris timnas Indonesia yang kini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, ternyata pernah menaruh minat besar pada Pratama Arhan. BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas, secara terbuka mengungkapkan bahwa Persija pernah menjalin komunikasi intens dengan Pratama Arhan untuk membawanya ke Macan Kemayoran. Namun, keinginan itu belum terwujud hingga sekarang, sebab Arhan justru memilih melanjutkan karir di luar negeri. Setelah meninggalkan PSIS Semarang pada Maret 2022, Pratama Arhan memutuskan merantau ke Jepang dan bergabung dengan Tokyo Verdy. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat usianya yang masih muda dan sudah berani mengambil tantangan besar di kompetisi yang dikenal ketat dan disiplin. Sayangnya, perjalanan Arhan di Jepang tidak berjalan mulus. Ia lebih sering menghuni bangku cadangan dan kesulitan menembus tim utama Tokyo Verdy. Meski kurang mendapat kesempatan bermain, Arhan tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha meningkatkan kemampuan dan adaptasi di negeri Sakura. Namun, setelah satu musim berlalu tanpa menit bermain yang signifikan, Arhan memutuskan untuk mencari petualangan baru. Pada Januari 2024, ia menerima tawaran dari klub Korea Selatan, Suwon FC. Banyak yang berharap Arhan bisa menunjukkan potensinya di Kalik, namun kenyataannya berkata lain. Bersama Suwon FC, Pratama Arhan kembali mengalami nasib serupa. Ia hanya mencatatkan total 4 menit bermain sepanjang musim. Bahkan, dalam salah satu pertandingan, ia sempat menerima kartu merah yang semakin memperkecil peluangnya untuk tampil secara reguler. Melihat situasi ini, Suwon FC akhirnya tidak memperpanjang kontrak Arhan di akhir musim. Tidak ingin karirnya meredup, Pratama Arhan kemudian mencoba peruntungannya di Liga Thailand. Pada awal Januari 2025, ia resmi bergabung dengan Bangkok United. Keputusan ini terbukti tepat, karena di klub barunya ini, Arhan langsung mendapatkan kesempatan bermain yang selama ini ia dambakan. Ia memulai debutnya sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Buriram United, di mana Bangkok United meraih kemenangan dramatis 3-2. Berbeda dari pengalaman sebelumnya di Jepang dan Korea Selatan, di Thailand Arhan lebih dipercaya untuk unjuk gigi. Ia menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai bek kiri yang tangguh dalam bertahan dan agresif dalam membantu serangan. Tidak butuh waktu lama, Arhan langsung mendapat sorotan dari media lokal berkat permainan impresifnya yang membawa dampak positif bagi Bangkok United. Melihat perkembangan pesat Arhan di Liga Thailand, Bambang Pamungkas mengungkapkan rasa bangganya sekaligus sedikit menyesal karena Persija belum berhasil merekrutnya. BP mengatakan bahwa Arhan adalah pemain muda dengan talenta luar biasa yang bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Ia pun meminta PSSI untuk memberikan perhatian khusus kepada Arhan agar tidak menyia-nyiakan potensinya. Selain itu, BP juga mengungkapkan bahwa Persija Jakarta sebenarnya membutuhkan pemain dengan karakter seperti Arhan, terutama untuk memperkuat lini pertahanan yang kerap menjadi titik lemah Macan Kemayoran dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, ia juga mengerti bahwa Arhan ingin mengembangkan karir di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Bambang Pamungkas berharap Arhan bisa terus bersinar di Liga Thailand dan suatu hari nanti bisa kembali ke Indonesia dengan pengalaman yang lebih matang. Ia juga mengingatkan agar PSSI tidak menyia-nyiakan bakat besar Arhan dan memberinya kesempatan untuk berkembang di timnas Indonesia. Sementara itu, perombakan skuad Persija Jakarta diharapkan dapat membawa angin segar dalam persaingan Liga 1. Dengan komposisi pemain yang lebih segar dan strategi yang lebih matang, Macan Kemayoran bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan dan meraih prestasi yang lebih baik. Apakah Persija akan berhasil bangkit dan bersaing di papan atas? Dan bagaimana kiprah Pratama Arhan di Liga Thailand selanjutnya? Kita tunggu perkembangan cerita berikutnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.